Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah mampir di channel ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dong. Karena subscribe itu gratis. Semoga selalu bahagia buat kalian yang sudah subscribe ya. Dan jangan lupa like. Sekiranya video ini bermanfaat dan bagus, silahkan bisa share ke teman-teman kalian. Dan aku tunggu komen-komen yang bermanfaat untuk kebaikan dari channel ini. Oke? Kalian juga boleh kok tanya-tanya seputar tentang kesehatan reproduksi. Oke, kita akan membahas tentang menstruasi. Kalian yang sudah mengalami menstruasi tentunya sudah merasakan ya, sudah tahu. Nah, bagi kamu, adik-adik yang baru aja menstruasi ya, keluar darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang itu dialami oleh wanita, yang dialami oleh perempuan. Jadi, ini adalah suatu hal yang normal ya, dialami oleh perempuan dan yang sudah pada umurnya. Jadi, menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami oleh wanita. Ya. Nama lainnya apa saja sih menstruasi itu? Mungkin di tempat kalian di daerah yang berbeda punya nama yang beda. Nah, yang lazim yang biasa kita dengar sih menstruasi itu ada yang menyebutnya haid, ada yang menyebutnya tamu bulanan, ada yang ngatain lagi datang bulan nih, gitu ya. Ada yang aku lagi dapet, lagi halangan, gitu ya. Jadi banyak nama-nama lain dan masih banyak lagi nama-nama yang lain saya kira. Nah, kemudian siklus menstruasi pada perempuan. Jadi menstruasi itu ada siklusnya karena terjadi rutin setiap bulan. Nah, rata-rata 28 hari. Tapi ini siklus ini dikatakan teratur ya antara atau normal itu 21 sampai 35 hari. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetahui apakah siklus kita itu teratur atau enggak. Ya. Jadi katakan siklusnya normal itu antara 21 sampai 35 hari. Rata-rata setiap perempuan itu menstruasinya adalah 28 hari. Nah, jumlah darah yang hilang per hari saat menstruasi itu berapa sih? Setiap perempuan beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya per harinya. Tapi rata-rata itu antara 30 sampai 40 ml per hari. Nah, ini biasanya terjadi satu hari selama periode menstruasi itu. Kira-kira 2 sampai 3 sendok makan lah itu. Tapi kondisi jumlah darah yang keluar ini setiap orang beda-beda. Ya, jadi tidak bisa disamakan ya. Nah, tapi rata-ratanya antara 30 sampai 40 mili per hari. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk siklus menstruasi ya. Siklus menstruasi yang ada di dalam organ reproduksi kita. Ya, siklus yang terjadi itu kayak apa sih gitu kan? Ada 4 fase ya di dalam siklus menstruasi. Ada fase menstruasi atau fase perdarahan gitu, kemudian fase praovulasi atau fase folikuler, kemudian ada fase ovulasi dan fase pasca ovulasi atau disebut juga dengan fase luteal. Nah, hari pertama pada fase menstruasi itu dihitung sebagai hari pertama dalam siklus. Pada umumnya selang fase menstruasi itu antara 1 sampai 5 hari. Itu. Ya, kemudian lanjut ke siklus yang kedua, fase praovulasi. Itu biasanya hari ke-6 sampai ke-13. Nah, masuk hari ke-14, ya hitungan hari ke-14 itu adalah fase ovulasi. Dan setelahnya adalah fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi ini biasanya berlangsung pada hari 15 sampai 28. Oke, kita perhatikan satu persatu ya. Di sini ada tiga lapis ya. Bawah ini adalah perubahan pada uterus, kemudian ini adalah perubahan hormon yang terjadi dalam satu siklus, kemudian ini perubahan folikel. Ya, oke, kita lihat dulu dari siklus yang terjadi di endometrium atau lapisan yang ada di dalam rahim. Kalau kita lihat ya, ini pada saat fase menstruasi itu meluruh ya.
uterus ini, lapisannya ini akan meluruh, akan keluar melalui vagina menjadi darah menstruasi, ya, di mana di sini dipengaruhi, ya, pada saat terjadi fase menstruasi ini ada hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi di sini, ya, di mana fase menstruasi ini dimulai ketika sel telur pada siklus yang sebelumnya, sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dari siklus sebelumnya itu tidak dibuahi, tidak terjadinya kehamilan yang membuat kadar hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki oleh perempuan itu turun, ya. Jadi terjadilah menstruasi. Kemudian fase praovulasi atau fase folikuler. Fase folikuler dimulai sebenarnya pada hari pertama haid. Terjadi tumpang tindih dari fase menstruasi dan berakhir ketika seorang perempuan itu berovulasi. Hormon yang berperan di sini kita lihat, ya, ada follicle stimulating hormone FSH ini berperan. Ya. Nah, kemudian terjadilah fase ovulasi. Ini ya di sini ovulasi. Kita lihat di hari ke-14. Fase ovulasi itu adalah waktu pelepasan sel telur yang matang. Nah, ini sel telur yang matang dikeluarkan oleh ovarium atau oleh indung telur. Proses ovulasi ini dipengaruhi oleh LH. Ini LH, ya, luteinizing hormone. Luteinizing hormone, gitu ya. Meningkatnya kadar estrogen, ya, selama ovulasi di fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH. Ya, karena estrogennya tinggi, kemudian LH-nya tinggi nih. Nah, inilah awal terjadinya proses ovulasi. Sel telur yang sudah dilepaskan oleh ovarium pun bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Fase ovulasi merupakan satu-satunya waktu dalam siklus menstruasi yang memungkinkan seorang perempuan itu hamil. Ya. Nah, kemudian setelah fase ovulasi masuk ke fase pasca ovulasi atau fase luteal. Fase luteal adalah fase terakhir dalam siklus menstruasi dan merupakan tahap tubuh bersiap menghadapi kehamilan, ya, sehingga di sini lapisan endometriumnya itu cukup tebal, siap untuk menerima hasil konsepsi, ya, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi siap menghadapi kehamilan. Pada fase ovulasi, ya, saat ini berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum dapat melepaskan hormon. Nih ya, corpus luteum itu bisa melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon progesteron dan estrogen ini membuat lapisan endometriumnya itu menebal, siap untuk ditanami oleh sel telur yang sudah dibuahi. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi pada fase ini, fase pasca ovulasi, itu rahim siap untuk menerima kehamilan. Nah, jika tidak terjadi kehamilan, maka siklus akan kembali lagi ke awal. Terjadilah menstruasi ketika tidak ada sperma yang membuahi sel telur. Dan begitulah siklus itu akan terus terjadi di setiap siklus seorang perempuan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku tunggu komen-komen kalian di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.